Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alpian, saya dari Universitas Mulia. Saya jurusan Informatika dengan NIM 2211108. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkan mikrotik ke dua PC atau dua laptop. Oke, langsung kita masuk ke aplikasinya. Nah, di sini sebelumnya saya udah memberikan loginan nama dan password. Jadi di sini saya langsung aja masuk konekkan tanpa menunggu ada tulisan admin di sini karena pada awalnya itu pasti admin ya teman-teman. Jadi kita konekkan aja. Nah, untuk mengecek atau mengganti nama user atau nama identity itu di sini ya, di sistem, kemudian ke user. Nah, di sini untuk mengganti loginan yang tadi. Karena kalau tidak diganti maka yang muncul hanya admin tanpa password dan itu bisa bahaya, bisa dipakai ke laptop lain, masuk ke Winbox kita. Jadi aku mengamankannya menggunakan nama dan password. Kemudian kita ganti namanya, ini kan router US. Kita ganti aja namanya di sistem, terus kita ke identity. Ini terserah teman-teman ya, mau ganti apa. Aku menggantinya dengan nama Micro. Oke. Yang pertama, kita di sini ke interface, kemudian kita mengganti nama dari Ether 1 dan Ether 2. Nah, sebelumnya Ether 1 ini dan Ether 2 ini berbeda. Kalau Ether 2 itu ke LAN dan Ether 1 itu sudah terhubung ke internet. Maksudnya ke LAN itu Ether 2 ini sambungan dari mikrotik ke laptop. Sedangkan Ether 1 ini dari WiFi atau router jaringan ke mikrotik. Oh ya, sebelumnya aku kelupaan ada yang di setting dulu. Kita ke kontrol panel dulu. Kontrol panel. Kontrol panel. Bukan ya? Bukan kontrol panel. Kita ke setting. Nah, sebelum kita memulai praktek dari Ethernet ini atau Winbox ini, nah kita itu harus matikan terlebih dahulu yang namanya farewell ya teman-teman. Karena ini mengganggu kita buat masuk ke jaringan farewellnya nanti karena settingan farewell juga dipakai. Nah, yang diaktifkan itu cuman jaringan pribadi dan jaringan domain. Jangan jaringan publik ikut diaktifkan, ikut dinonaktifkan. Kenapa? Karena nanti yang kita mau sambungkan farewellnya itu ke jaringan publik. Jadi yang dimatikan itu jaringan domain aja. Ini domain, dan ini jaringan pribadi. Karena kita nggak buat jaringan pribadi, kita membuat jaringan publik. Kalau udah kita X aja. Nah, kita ganti dulu namanya ini. Di sini kita lanjutin. Kita ganti namanya Ether 1 internet karena terhubung ke internet. Kita apply dan kita oke. Dan begitu juga ke Ether 2. Kita ganti LAN karena terhubung dengan LAN. Kita apply dan kita oke. Selanjutnya, ini kita X saja. Selanjutnya kita ke IP, kita nambahkan address. Nah, di sini aku menambahkan dua address karena di tugas itu memiliki IP internet dan gateway. Kemudian ada IP masing-masing dari dua laptop. Nah, sebelumnya aku hanya menggunakan satu laptop untuk menghubungkan dua jaringan tersebut. Tapi mungkin cuma satu jaringan ya. Karena juga yang saya lihat itu IP-nya sama. Jadi mudah aja buat satu laptop mungkin bisa. Nah, di sini kita tambahkan tanda tambah. Kemudian kita masuk ke Ether 1 internet karena kita mau nambah IP internet sendiri. Addressnya itu berbeda-beda. Nah, kalau addressku di sini 192.168.100.1
slash 24 apply dan oke. Kemudian kita ke address list lagi, kita tambah, tapi ini kita ganti interface-nya ke LAN. Nah, ini juga IP-nya berbeda. IP untuk LAN itu kalau di saya kan beda-beda ya teman-teman ya. Untuk di saya itu 192.169.40.1/28. Nah, sebelumnya itu sebenarnya 0, tapi saya berikan 1 karena kenapa? Kalau 0, maka nanti networknya itu juga akan 0. Jadi sama. Nah, jika dihubungkan ke sistem nanti, sistem ke IP farewell, itu nggak akan terhubung karena sama ya. Maksudnya sulit untuk terhubung dan kadang juga mengalami error gitu. Ini kita apply, nah tuh berubah kan jadi 0. Terus kita oke. Ini kita hapus saja. Setelah kita menyeting address, kita ke DHCP client. Nah, DHCP client ini memberikan alamat IP yang otomatis dari mikrotiknya. Jadi menurut saya ini masih bisa dipakai ya, karena kalau tanpa ini nggak bakal bisa nyambung ke mikrotiknya. Maksudnya mikrotiknya tidak bisa memberikan jaringan gitu. Ini kita klik tanda plus di sini. Ini interface-nya yang dipilih satu ya, bukan dua. Kalau dua kan LAN. Nah, ini kita pilih satu. Kita pilih yes, kita apply dan kita oke. Nah, kalau sudah benar, ini tuh bond ya teman-teman, statusnya bond. Nah, kalau nggak percaya kita cek aja terminal, kita langsung ngeping ngeping ke alamat Google, yaitu 8.8.8.8 dan kita enter. Nah, di sini berarti jaringannya udah masuk ya teman-teman, sudah bisa diterima. Oke, kita X saja, kita lanjut ke IP, kita pilih IP, kemudian kita ke DCP server. Nah, kalau DCP server ini kita cuma memasukkan IP LAN. Nah, IP LAN-nya itu cuman kita next kan aja. Kenapa? Nah, kita klik di HCP setup, kita pilih LAN, kemudian kita next kan aja nih. Tuh, udah otomatis gitu. Next dan stop sukses. Nah, tunggu sukses ya teman-teman. Kalau belum sukses berarti belum bisa. Nah, habis ini kita X saja. Kita X saja. Ini IP-nya kita ganti DCP, bukan DCP, kita ganti DNS servernya. Nah, ini kita menggunakan IP Google aja, yaitu 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Kita play dan kita oke. Selanjutnya, ya ini udah terhubung ini teman-teman nih. Udah terhubung ini. Nah, berarti tadi sebelumnya aku belum mematikan firewall-nya ya. Nah, ini sebelum terakses ini harusnya tersetting ke ini dulu. Kita setting net, terus kita chain-nya itu srcnet dan SR address-nya kita isi dengan alamat address yang di sini teman-teman. Yang ini networknya. Jadi kita isi itu Ninda ya, Ninda. Kita tuh isi itu ini. Tolong dulu. Tambah. Nah, kita isi itu ini. 192.169.40.0/28. Dan out interface-nya kita menggunakan
Ether 1. Nah, kita sambung ke Ethernet 1 ya teman-teman. Ether 1 internet yang terhubung dengan jaringan WiFi-nya. Ini udah masuk nih. Sebenarnya ini juga nggak perlu sih. Kita nggak perlu pakai ini juga. Tapi ya bagi sebagian itu ada yang nggak bisa keakses karena sebelumnya juga aku udah ngelakuin ini. Sebelumnya itu nggak bisa keakses karena udah aku pindah network ketiga, sebelumnya kedua ya. Dia langsung cuman setting IP client, server dan DNS tanpa farewell dia langsung bisa ke akses. Nah, ini kembali ke sini. Kalau udah kita play dan kita oke, kita kembali lagi ke tadi. Salah salah. Kita klik lagi. Ini kita ganti actionnya ke masquerade. Terus di apply dan di oke. Udah, kita X saja. Dan seharusnya internetnya itu baru kesambung. Jadi kita bisa menggunakan farewell jika tidak keakses dengan klik NAT terus plus dan menambahkan general SR NAT dan memasukkan address dari alamat IP LAN yang kedua dan output dari interface-nya itu kita menggunakan inter satu itu bisa ke connect. Nah, ini tanpa menggunakan ini ya teman-teman. Tapi saya hanya memberitahu ya. Jadi buat yang nggak bisa ke connect itu bisa ke connect lah. Ini kita X, ini juga kita X. Kita tes ya buat buka Google ya. Udah pasti bisa sih ini. Udah pasti bisa. Coba ke Google, kita mengklikkan Google Teams yang disuruh aja ya. Tim Microsoft.com ya. Teamsnya. Ini bisa buka Google dan Classroom juga bisa buka sini. Nih, udah bisa ke akses. Kemudian kita coba ping ke terminal. Cari CMD, terus kita ping ke 888, ke 8844, ke IP kita dan IP gateway-nya. 8.8.8. Itu bisa tuh. Nah, ini berarti berhasil. Dan ping ke 8.8.4.4. Ini juga berhasil nih teman-teman. Dan kita ping ke 192, 168, 100 dan tik 1. Ini harusnya bisa. Tuh, bisa tuh. Tanpa ada loss. Nah, tambahan sedikit bahwa sebenarnya tanpa internet akses ini, dari sini kita tuh bisa menambahkan namanya WLAN. Nah, di mana? Di wireless. Kita tinggal hidupkan WLAN. Ini kita nyalakan. Kemudian klik dua kali. Ini biarkan aja namanya WLAN. Kemudian kita ke ini kita play aja. Kita ke security profile, kemudian kita di sini menggunakan nama default. Ini fungsinya untuk memberikan password kepada wifi-nya. Nah, ini kita defaultkan aja, terus kita dynamic key dan ini kita WPA PSK dan WPA 2 PSK. Nah, ini passwordnya sembarang aja ya. Kita tulis saja pakai aja lah, gitu. Pakai aja lah.
Kalau sudah ini kalian bisa gantilah SSD-nya. Nah ini nggak bisa ya. Kalau di laptop saya nggak bisa. Ini sebenarnya bisa teman-teman. Kalau udah di play aja, play terus oke. Nah kalau nggak salah itu jaringannya itu bakalan muncul deh di sini. Misalkan ini bukan dan dikit. Oh ya ini kita ke wirelessnya dulu ya. Kita ganti AP bridge, terus ini 2 MHz, ini ganti ke BGN. Security-nya, nah ini yang bisa diganti ya teman-teman, bukan di ke security protocol tadi. Di sini kalian bisa ganti sembarang aja dah, pakai aja. Dan kita play dan kita oke. Nah, bakalan muncul tuh. Nih, IP yang dari WLAN. Bisa dikonekkan dan passwordnya itu pakai aja lah. Lama ya. Udah betul nggak ya tadi ya passwordnya? Udah ya tadi ya? Karena passwordnya tadi itu pakai aja lah, sesuai sama namanya. Pakai aja lah, tuh bisa terhubung tapi nggak ada internetnya karena di sini banyak yang pakai WiFi-nya. Jadi kebagi gitu. Kita disconnect aja karena kita ada ini dan ini kita matikan aja. Surface ya, mungkin segitu aja dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata atau keterangan yang belum mendetail atau mungkin yang ada yang salah, beberapa yang salah atau kata-kata yang kurang bisa memberikan keterangan lebih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.